selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham sektor finance, Big Bank, yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh Arto. Langsung saja ke saham pertama. Langsung saja ke indeks. Hari ini malah terkoreksi cukup dalam ya, 1,3% ke harga 6.568. Transaksi hari ini di atas 10 triliun, ada di 12,6 triliun, dan asing hari ini net buy 19 miliar sampai saat ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ternyata setelah kemarin membentuk candle inside bar, hari ini dibawa turun dan jebol trend line uptrendnya dan dia tersandar di downtrend channelnya ini. Nah, jadi gimana? Karena kondisi yang kurang bagus, karena juga sentimen dari luar FOMC meeting yang tanggal hari ini dan besok, yang mungkin investor juga lagi wait and see sambil menunggu keputusan, dan ya mungkin 1-2 hari ini, besok pun masih bisa ada koreksi, tapi kemungkinan Kamis sudah kembali rebound. Dan kalaupun melihat secara teknikal, kalau sekali lagi koreksi retest 6.500 ini masih bisa ditoleransi, karena itu kan masih di dalam area konsolidasinya. Kalau dihapus seperti ini, dia konsolidasi kan, jadi ya masih aman lah untuk IHSG. Dan sekarang saham-saham big cap juga sudah di area support ya. Lihat besok kalau dia turun lagi ya udah mulai bisa dikoleksi. Hari ini pun bisa dikoleksi itu Big Bang ya, saya tadi juga ada beli tuh. Jadi seperti itu untuk IHSG. Lihat respon pasar Amerika Eropa nanti malam, kalau hijau ya besok juga hijau. Cuman kalau lanjut koreksi, siap-siap bisa turun sekitar 1% lagi untuk IHSG ya, paling ke 6.500 lah mentok-mentok, dan kemungkinan bisa ada tarikan ke atas. Dan terlihat memang IHSG sudah membentuk lower low di 6.524. Sebelumnya itu di 6.538. Tapi ini kondisinya masih konsolidasi. Jadi ya masih bisa ditoleransi lah. Kalaupun harus koreksi satu candle lagi, itu lama lebih menarik tuh. Big cap LQ45 itu cari aja yang di support kuatnya, udah bisa juga di spec buy. Hari ini juga Inco tadi ada tarikan kan dari 4.800. Nggak lihat juga antam tadi. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini turun tajam 4,22% ke harga 6.800. Kalau dilihat transaksi asing malah masih net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI juga masih di dalam area konsolidasinya, dan ya mungkin 1% lagi turun lah, uji 6.700-annya ini, karena itu neckline cup and handle-nya ya. Jadi ya kalau saya lihat tekanan seller kuat, cuman kan diakumulasi, cuman lihat bandarnya karena belum bisa lihat broker summary ya, nanti malam bisa diupdate ya. Untuk BBNI Bapak Ibu juga bisa cek sendiri di OLT masing-masing apakah bandarmologinya di net sell yang cukup besar. Jadi seperti itu. Untuk BBNI juga patah trend line uptrendnya, tapi masih bisa tersandar di 6.700 sampai 6.720. Harusnya besok itu kemungkinan ya turun retest, tapi bisa aja membentuk candle doji dan dia mantul lagi. Bisa seperti itu, karena bahaya juga nih kalau 6.600 6.700 nih dijebol ya. Memang toleransi support kalau yang trading ya harusnya cut loss dulu di bawah 6.700. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi, kalau misalnya besok dia turun ke 6.700, Bapak Ibu buy on support, buy on weakness ya, toleransinya 6.400. Jebol itu berarti potensi besar BBNI bisa turun lebih dalam. Jadi kalau niatnya trading cut loss dulu. Kalau yang niatnya investasi ya tunggu aja di bawahan dikit. Jangan cuman 3-4% sudah average down. Kalau investasi minimal 15% baru average down ya. Kalau niatnya investasi atau disimpan setahun 2 tahun ke depan, jangan cuma 3-5% sudah average down. Jadi seperti itu, kecuali Bapak Ibu punya strategi lain, misalnya untuk trading average down di bawah lebih besar dengan dia naik sedikit atau 1-2% sudah bisa profit, Bapak Ibu jual ya, atur aja bagaimana strateginya ya. Tapi kalau dilihat kan ini masih konsolidasi untuk
BBNI. MACD-nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga terbentuk. Jadi besok kemungkinan bisa turun lagi. Saya pikir tadi di 7.000 bertahan, ternyata jebol ya. Dan saya take buy lagi di 6.825 tadi. Ya lihat besok, kalau besok dia jebol 6.700 saya cut loss dulu. Jadi cut lossnya paling 2% lah. Nggak masalah kalau menurut saya, karena niatnya trading. Kalau saya untuk investasi ya nggak berkembang karena uangnya kan mendem lama. Mendingan saya cut loss dulu, cari saham yang berpotensi lain ya ketutup. Mungkin bisa ketutup itu 2% dalam 1 kali 2 kali trading. Jadi seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua, ada BBRI yang hari ini ditutup di harga 7.225, terkoreksi 0,68%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI malah bagus ya. Memang dia koreksi tapi dia bertahan terus di atas EMA 60 dan 20-nya, dan EMA 20-nya juga sudah melengkung membentuk mangkok mengarah ke atas. Tapi kalaupun harus koreksi lagi ya yang penting bertahan lah. Support toleransinya 7.000. Kalau niatnya trading jual dulu kalau jebol 7.000. Jadi dari harga sekarang pun kalau Bapak Ibu ada tadi beli di 7.200 ya paling cut loss-nya maksimal 4% sampai 5%. Tapi kalau Bapak Ibu besok mau masuk, misalnya dia turun dalam, ya jaga aja di area 7.000 sampai 7.100 ini bisa juga spec buy. Jadi seperti itu. Untuk BMRI, MACD-nya padahal sudah mengarah ke atas membentuk golden cross dan di atas perbatasan garis nol, volume juga meningkat dan juga masih diakumulasi sama asing, dan juga ini lagi konsolidasi. Memang kalau area resistennya itu 7.300 sampai 7.400 ini. Jadi memang sudah dekat. Kalau ke bawahnya yang cukup dalam 3%, naiknya kan cuman sekitar 170 poin. Jadi sekitar 2,5%, turunnya 3%. Risk rewardnya nggak menarik. Tapi kalau besok dikasih turun dekat 7.000 ya kalau niat beli BMRI memang pengen, yaitu area buy-nya 7.000 sampai 7.100. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang hari ini ditutup terkoreksi 1,21% ke harga 4.070. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net sell, nilainya juga cukup signifikan, tapi sahamnya malah ditarik naik ya. Dari 4.000 sampai 4.070 itu lumayan tuh, dapat 1,5% kalau pas belinya di bottom. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI reject area supportnya 4.050. Memang dia menyentuh support harga psikologis 4.000 dan ditarik naik, dan dia membentuk candle hammer dan juga masih di atas trend line downtrendnya, tapi sudah di bawah trend uptrend. Jadi gimana untuk BBRI? Kalau dilihat BBRI ini kan ada indikasi double top, neckline-nya itu 4.130 4.120 seperti ini. Target arah penurunannya itu harusnya ini sudah terkonfirmasi. Nah kan ya sudah mendekati lah. Penting kalau yang baru beli BBRI di 4.070 ya cut loss-nya paling 2,5%, jebol 4.000 jual dulu, nanti buyback di 3.800. Bisa seperti itu strateginya, atau Bapak Ibu pakai average down juga ya silahkan. Kalau dilihat ini sudah confirm ya, cuman apakah dibawa memang turun lebih dalam. Tapi kalau dilihat ya memang nggak harus sama ya, bukan di sini, ini malah sudah tercapai ya. Salah tadi, salah tarikan garis. Nah ini udah tercapai nih, jadi udah confirm dan udah valid ya, dan tercapai ya. Lihat 1-2 hari ke depan, yang penting selama bertahan di atas 4.050 harusnya BBRI bagus, dan semoga aja nanti malam sentimen bagus dan besok Asia bisa rebound, terutama IHSG kita. Jadi seperti itu aja untuk BBRI, sudah tercapai. Jadi ya ada peluang dia naik lagi karena membentuk candle hammer. Memang dijual asing ya, candle hammer ini nggak valid kalau besok dia merah, apalagi jebol 4.050. Jadi sangat berpeluang ke 4.000 lagi untuk BBRI. Langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang hari ini ditutup di harga 7.775, terkoreksi 0,32%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA juga dia kembali ke atas 7.700 nya, itu adalah
neckline dulunya itu resisten dan di breakout, dan juga BBCA mantul lagi dari 7.600. Sepertinya memang kuat 7.600, memang dijaga karena minggu lalu juga BBCA itu coba jebol ditarik naik, jebol ditarik naik. Nah, kalau Bapak Ibu tahu kayak seperti itu pola dia seminggu 2 minggu, ya Bapak Ibu tinggal jaga tuh di 7.600. Kalau dapat dijemput itu tadi udah bisa profit sekitaran 2,5%, kan lumayan tuh ditarik dari bawah. Dan juga BBCA hari ini tutup di harga tertingginya hari ini. Memang ada gap dan volume meningkat, nih volume buangan ya kalau saya lihat, karena tadi asing jualan, tapi malah sahamnya naik. Jadi seperti itu. Untuk BBCA, ya kalau mau bagus besok itu harus lanjut rebound, minimal bisa tutup di atas 7.800. Jangan sampai candle merah lagi. Kalau candle merah dan turun dari 7.700 itu bahaya juga. BBCA bisa potensi memang jebol juga tuh 7.600. Dan arahnya kemana? Arahnya 7.400. Dan kalau dilihat BBCA itu bisa aja konsolidasi di area ini atau di range sempitnya ini 7.600 sampai 7.800, terus dia tektokan konsolidasi ini kan terlihat. Jadi seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini ditutup juga terkoreksi cukup dalam 5,72% ke harga 1.565. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN juga saya cut loss tadi ya, karena memang dia membentuk low baru, ya udah cut loss saja dulu. Dan juga 1.600 jebol juga, harusnya di situ ada pantulan. Jadi kemana arahnya? 1.500 peluangnya. Jadi dari harga sekarang ya besok satu candle lagi koreksi menarik tuh untuk BBTN. 3% dia koreksi itu kemungkinan besar ada pantulannya minim-minim bisa 2% ya. Beli aja, buy on support, buy on weakness, tapi resiko ditanggung masing-masing ya. Atur aja bagaimana strateginya. Dia akhirnya lanjut sepertinya ini mengarah ke downtrend, dan bisa aja BBTN malah nantinya konsolidasi berat dia untuk naik lagi ke 1.700-nya, kecuali 1-2 hari atau minggu ini Jumat dia balik ke atas 1.700. Kalau gagal lagi ya kemungkinan dia konsolidasi di bawah ini. Supportnya 1.500 dan resistennya 1.700. Jadi seperti itu untuk BBTN. Di luar skenario juga ya, karena memang banyak sentimen negatif dari luar, padahal di Indonesia udah bye-bye aja ya. Tapi memang ya udah arahnya turun karena terus membentuk lower low juga nih. Terindikasi dia berapa kali mencoba lewat 1.700 gagal dan akhirnya jebol juga hari ini. Jadi seperti itu untuk BBTN. Nanti saya coba cover lagi besok kalau dikasih di 1.500 nih ya. Kalau dia naik 2-3% ya saya jual untuk tutup kerugian yang sebelumnya. Jadi seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,42% ke harga 2.330. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN malah anteng-anteng aja ya, dia masih konsolidasi dan juga dia mantul dari 2.300 supportnya dan membentuk candle doji, dan juga malah volumenya meningkat. Apakah ini pertanda bagus? Sepertinya bisa. Yang penting kalau baru beli BDMN di harga sekarang itu cut loss kalau dia tutup di bawah 2.300. Cut lossnya ya paling 2,5 sampai 3%. Target profitnya ke 2.400. Dia akan uji EMA 20-nya terdekat dan bisa sampai resisten pertamanya di 2.400. Jadi seperti itu ya, profitnya sekitar 3% lebih, cut lossnya sama, jadi 1:1. Kalau Bapak Ibu tadi ada yang memperhatikan ya, beli di dekat-dekat support yaitu kesempatan. Harusnya seperti itu ya. Untuk BDMN seperti itu aja, dia lagi konsolidasi dan sekarang masih bisa rebound juga besok kalau market mendukung ya, karena MACD-nya juga mengarah ke atas, bar chart di bawah 0 makin tipis dan volume meningkat hari ini. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang hari ini ditutup ARB ke harga 17.075. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell, tapi lihat bid offernya sangat tipis ya. Ya ini gampang digoreng, makanya kalau bandarnya nahan, ini kan bandar nahan. Jadi nggak ada yang mau ngangkat nih. Retail aja nggak berani ngangkat. Kalau retail ngangkat habis diguyur mereka kan. Jadi seperti itu. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Arto kembali ke supportnya 17.000. Apakah ini jebol? Kalau dilihat volume makin bagus. Ya besok kalau market
rebound, dia rebound juga tuh. Minim 3% bisa Arto. Jadi gimana teknikalnya? Ya kalaupun nekat beli di harga sekarang, cut loss saja kalau dia tutup di bawah 17.000. Cut lossnya di mana? Sesuaikan, bisa di 16.500 atau 16.400. Jadi dari harga sekarang ya cut lossnya sekitar 3-4% cut loss saja. Target profitnya ya ke 18.000 untuk Arto. Dan apakah ini jebol? Belum tahu juga ya. Tergantung market nih. Ini sudah di titik rawannya, ini sudah di area demand. Nah, kalau nantinya buyer nggak mampu menahan tekanan seller, ya jebol juga 17.000 ini. Jadi tergantung bandarnya nih. Bandarnya mau jualan kah? Atau mau kerek lagi naik? Kalau dia malah beli di support, kerek naik lagi, besok bisa rebound. Seperti itu. Untuk Arto, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Tetap semangat, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan.